Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1A yang beranggotakan Agustina Dwi Rahmawati, Anita Karlina, Ayu Resti Eka Pratiwi, Askia Salsabila, dan Bonaventura Marsef Paskalis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengembangan teknologi pembelajaran sejarah melalui penggunaan pop-up book bagi siswa autisme. Proses pembuatan produk menggunakan tahap desain ADDI, yaitu tahap Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate, yang dimulai dengan menganalisis permasalahan pada anak autisme, di mana mereka memiliki gangguan neurologi sehingga memperlambat proses pemahaman pembelajaran di kelas. Begitupun dalam pemberian pembelajaran sejarah yang bertujuan untuk menemukan nilai dan makna melalui sebuah peristiwa yang telah lalu, sehingga dapat digunakan untuk memahami apa yang terjadi sekarang dan untuk mempersiapkan masa depan. Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan tidak lain berusaha memberikan pelayanan yang sama dan tidak ada pembedaan dalam tujuan pelaksanaannya. Kemudian, kami mengidentifikasi akar permasalahan, yakni adanya keterbatasan yang dihadapi, sehingga perlu adanya upaya alternatif agar pembelajaran sejarah tetap dapat dipahami oleh siswa autisme. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas khusus untuk menunjang melalui pengembangan media pembelajaran. Berdasarkan fakta tersebut, kami memilih media pop-up book sebagai solusinya, di mana pop-up book memiliki bagian yang dapat bergerak dan unsur 3 dimensi yang menghasilkan visualisasi yang lebih baik sehingga dapat menarik daya minat siswa untuk membaca dan juga merangsang rasa ingin tahunya. Kemudian, kami melakukan perencanaan pembuatan desain produk dengan mengambil tema materi proklamasi kemerdekaan dengan format prototype. 1. Sampul depan dan belakang. 2. Daftar isi. 3. Pemahaman materi yang berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. 4. Isi materi yang nantinya akan muncul gambar seperti 3D sesuai konsep pop-up. 5. Refleksi. Dan 6. Daftar pustaka. Setelah melakukan perencanaan desain, kami melanjutkan ke tahap pengembangan penyusunan bentuk draft prototipe yang telah dibuat ke dalam format sistematis pop-up book yang siap untuk digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan pengimplementasian desain awal produk dengan melakukan validasi ahli dan uji coba kelas kecil untuk memperoleh penilaian serta masukan terhadap teknologi yang sedang kami kembangkan. Berdasarkan uji pengimplementasian, kami melakukan evaluasi dengan melakukan revisi penyempurnaan dari masukan dan saran yang telah diperoleh, di mana dalam pop-up book ini telah berisi materi proklamasi kemerdekaan yang dikembangkan dengan judul Detik-detik Peristiwa Proklamasi, guna membantu mengenalkan tokoh-tokoh pahlawan pada siswa autisme, kemudian sikap yang dapat dipelajari, serta pengalaman hidup yang dapat memotivasi mereka. Kemudian terkandung juga nilai-nilai karakter dengan harapan nilai karakter tersebut akan ada dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Selain itu juga, materi dibuat dengan sepadat dan serapih mungkin beserta gambar yang menarik agar penyampaian sejarah dapat terwujud dengan optimal. Berikut hasil final pop-up book pembelajaran sejarah bagi siswa autisme. Pada bagian daftar isi, buku ini berisi tentang pemahaman materi, perbedaan pendapat golongan muda dan tua, peristiwa Rengas Dengklok,
perumusan dan pengetikan teks proklamasi, pembacaan teks proklamasi, refleksi, dan daftar pustaka. Lalu, pada bagian pemahaman materi, terdapat kompetensi dasar. 3.7 menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. 4.7 menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia, serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Untuk tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran pop-up book detik-detik peristiwa proklamasi, diharapkan siswa dapat menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan mengambil maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Selanjutnya, terdapat bab perbedaan pendapat golongan muda dan tua yang menjelaskan adanya perdebatan antara golongan muda dan tua mengenai kekalahan Jepang serta perbedaan persepsi dalam menyikapi bagaimana nasib kemerdekaan Indonesia selanjutnya. Kemudian, pada bab peristiwa Rengas Dengklok menjelaskan tentang usaha golongan muda untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta dari pemerintah Jepang dan membujuk agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Akan tetapi, masih tetap gagal juga. Kemudian, bab perumusan dan pengetikan teks proklamasi, di mana menjelaskan tentang upaya Soekarno-Hatta merumuskan teks proklamasi serta naskah teks kemudian diketik. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound. Selanjutnya, pada bab pembacaan teks proklamasi menjelaskan tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai platform media saat itu. Pada bagian terakhir terdapat refleksi yang berisi nilai-nilai yang telah dipelajari dari buku pop-up sejarah ini, dengan tujuan agar para siswa dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di kehidupan nyata pada masyarakat. Sekian video presentasi pengembangan teknologi pembelajaran milik kelompok 1A yang membahas tentang pengembangan pop-up book dalam pembelajaran sejarah untuk siswa autisme. Semoga video ini dapat memberikan solusi serta inovasi bagi para pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran sejarah untuk menghadapi peserta didik seperti siswa autisme maupun permasalahan sejenis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.